minyak naik, kemudian gas naik, tepung naik, semua naik. Tapi kita gimana cara masih bisa menjual dengan harga 10.000 supaya konsumen bisa menikmati kentang kita ini. Kalau untuk bukanya mulai dari jam habis zuhur sampai jam 11 malam. Kita harus jeli dalam memilih kentang gitu kan. Kadang ada kentang yang masih muda, yang sudah begitu tua, jadi rasanya nanti waktu saat kita goreng agak berbeda-beda gitu. Sekarang kita pakai kentang Takengon masih Aceh Tengah. Ya, kalau hari biasa itu sekitar 75 kilo satu hari. Tapi Sabtu dan Minggu bisa 100 kilo lebih satu harinya. Kalau buka setiap harinya dari jam 3 sampai dengan jam 10 malam. Kecuali hari Sabtu dan Minggu kita buka lebih awal, itu sekitar jam 2 sampai dengan jam 10 malam. Yang pasti tepungnya tepung tapioka Pak. Kalau resepnya kita memang ada belajar, kemudian kita inovasi sendiri, dan alhamdulillah hasilnya sekarang ya walaupun tidak begitu memuaskan tapi banyak dinikmati oleh banyak orang. Kalau untuk di tempat pemotongan kentang, produksi kentang pagi itu ada 3 orang. Tapi kalau untuk di tempat jualan, saya masih sama istri saya. Terkadang dibantu sama anak. Kalau untuk nilai plus dari kentang goreng kita itu pertama dari rasa gurihnya kita beda dengan yang lain. Kemudian kita menggunakan minyak sanku. Kemudian dalam proses penggorengannya itu juga kita menggunakan minyak yang cukup panas gitu, sehingga tidak membuat kentang itu mudah berminyak.
Dalam sekilo kentang paling dapatnya sekitar 3 porsi. Pertama dari coba-coba ini ceritanya, dari coba-coba, kemudian melihat ada peluang. Ini dimulainya dari tahun 2014. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Itu kebiasaan tepung yang kita pergunakan itu khusus satu kali pakai. Kemudian setelah itu kita nggak kita pergunakan lagi. Dan tepung itu kita berikan kepada orang yang biasa memang ada setiap hari ambil dia untuk pakan kebutuhan ternak dia. Yang pelihara bebek, nah berarti tepung sama teriunya. Kalau tepung biasa untuk pakan ternak bebek. Wah itu gratis, itu nggak bayar. Nah, memang saya berikan dengan cuma-cuma, nggak ada bayar. Nah, kalau seperti kulit kentang ini biasanya juga diambil oleh orang kampung untuk biasa untuk kambing, untuk sapi, nah, gitu. Jadi kita nggak ada jual gitu. Dari tepungnya itu memang agak beda dengan yang lain, karena kalau saya pribadi, setiap saya melakukan sesuatu itu, saya harus mempunyai nilai yang lebih puas untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang beli. Gitu. Nilai plusnya dia lebih gurih, kemudian kentangnya lebih garing, lebih crispy lah. Dan alhamdulillah kita diberikan tempat untuk bisa jualan, lokasi juga cukup bagus. Posisinya nebeng di pas di depan toko Borneo. Kalau setelah digoreng sampai dengan besok pagi masih bisa bertahan lama. Kadang ada juga langganan yang beli, dia beli hari ini, tapi besok paginya untuk dibawa anak ke sekolah dia goreng kembali gitu. Dan rasanya masih fresh, masih enak. Untuk 24 jam nggak bisa karena kita murni nggak ada pakai pengawetnya.
balado. Ini pesanan GoFood. Ya, ini original semuanya. Varian rasa kita ada 4. Original, balado, barbecue, sama jago manis. Minyak naik, kemudian gas naik, tepung naik, semua naik. Tapi kita gimana cara masih bisa menjual dengan harga 10.000 supaya konsumen bisa menikmati kentang kita ini. Kalau omset per harinya, kalau hari biasa itu sekitar 2,5 juta. Tapi kalau hari Sabtu Minggu itu sekitar 3,5 juta lebih. Ya silakan coba kentang kami lah. Setelah mencoba nanti kan baru bisa apakah bisa beli kembali ataupun gimana. Yang penting datang ke tempat kami dulu, rasakan dan nikmati, gitu aja. Kentang saya buat macam apa? Jumbo, super, yogurt. Yang super campur. Ini juga jumbonya kat Kandor Raya.
Buah besar apa? Kasih Kak. Kabin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya berasal dari Nagan. Sekarang udah menetap di Banda Aceh. Sebenarnya kami sudah menjalani ini sekitar tahun 2017, tapi sempat berhenti karena kekurangan bahan dari Aceh. Kami mulai lagi di tahun 2022 ini. Insya Allah ini sudah berjalan sekitar 6 bulan. Dan alhamdulillah bisa lancar. Ini bahan-bahan kami pasok dari Medan, sebagian dari Medan juga sebagian dari Aceh. Ya, kalau untuk tepung kami racik sendiri kan. Kami racik sendiri, ada tepung celut, ada tepung tabur. Semuanya ada tepung celupnya memang ya, ada tepung celup, kemudian tepung taburnya. Untuk kentangnya kami proses di rumah. Kalau di sini kan nggak sempat lagi. Jadi ada yang mengerjakan ibu-ibu di rumah yang kami gaji juga kan, untuk motong kentang, ngupas kentang semuanya. Nah, di sini tinggal goreng, penggorengan. Jadi tepung-tepung, tuh racik tepung di sini semua sampai goreng kering, sampai di sini semua.
Kalau kentang 4 sak sampai 5 sak. Jadi satu saknya itu 25 kilo sampai 30 kilo. Pokoknya dari pasar kami tampung aja ya, dari Takengon ataupun dari Medan. Porsinya kayak 10.000. Mana kentangnya? Nggak adil jadinya ya. Apa? Kalau kentangnya nggak banyak, nggak baik berarti. Berarti kalau punya di sini Bang. Kalau untuk bukanya mulai dari jam habis zuhur sampai jam 11 malam. Bang. Untuk jamur sampai 40 kilo sekarang. Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah sampai mencapai 500 porsi ya per hari ya. Manis setengah, apa namanya, manis pedas setengah. Manis pedas ya. Rasa apa? Oh, yang pedas tandakan ya. Oke, karet ya. Ah. Tiga porsi untuk kentang. Tapi kalau untuk jamur bisa sampai 10 sampai 12 tergantung jamurnya kan. Nah, ada balado, ada jagung manis, barbeque lagi sulit barang. Sebenarnya kami pakai barbeque kemarin kan masih lancar kan, ini udah kurang. Jagung manis, kadang ada jagung bakar. Ya kok ini aja lah. Ayo udah lah. Barbecue nah. Yang campur barbecue. Yang kentang ori. Bukan dulu. Jadi yang stop nanti. Mayo aja. Mayo pakai saus. Nah, kukus dulu. Mau nasi Pak? Oh, Bungkus. Beli yang satu aja. Kalau kentang udah biasa ya. Yang paling best seller ini untuk orang kan jamur karena memang belum pernah ada. Hanya kami baru ini ya, baru yang mulai. Awalnya pun saya mulai budidaya pertama. Dari 2017 saya mulai budidaya. Begitu jadi, saya nggak tahu kemana harus ini. Akhirnya saya buatlah manajemennya ke sini, ke jamur crispy. Belum ada yang ini. Nah, mulailah dari situ berkembang sampai alhamdulillah berdiri sampai sekarang. Yang ori 5.000 itu 10 satu Bang.
ada dari Lambaru, ada yang budidaya baru di sini kan. Tapi nggak banyak, karena di Lambaru paling banyak 9 sampai 10 kilo, itu kami tampung aja. Kalau untuk liburnya terkadang tergantung karyawan aja. Kalau minta libur, misalkan hari Jumat sekali minta libur, kami bisa ngizin libur itu dalam 1 bulan 2 kali, yaitu di hari Jumat. Masa pakai itu lagi, Bang? Nggak usah. Ini aja. Nah, malah kalau hujan malah rame ini, Bang. Ya, peminatnya malah rame. Ini baru rencana ada mau buka satu lagi kan, cuma udah siap, cuma pasokan jamurnya kurang. Jadi kami harus siapkan ini juga kan, rencana pun kami harus budidaya sendiri juga. Sebenarnya kemarin ini kan sering kali hilang barang kan. Kami rencana sewanya bagian depan aja. Karena barangnya sering hilang, kami minta sama bapak ini, beliau mengatakan ini harus kita rehab dulu. Nah, rehab pun belum sempat. Saya bilang ini saya pakai terus untuk gudang, nanti kami tambah sedikit ininya kan, uang sewa. Gigi 11. Salah dulu. Tuan. Ya, alhamdulillah ya, dari awal pertama yang namanya kita memulai kan memang sulit dari mencari pelanggannya. Terus apalagi jamur ini kadang-kadang orang baru dengar jamur itu udah kan, kita sering ada yang mabuk, ada macam-macam kayak gitu kan. Sedangkan belum banyak yang tahu lah tentang jamur ini. Dari sini banyak belajar tentang masalah usaha juga ini ya. Jadi memang harusnya memulai lebih awal ya. Terus apa yang membuat kita hobi di situ, jadikan hobi itu menjadi sebuah usaha walaupun penghasilannya kurang, tapi dengan hobi kita melakukan itu ya alhamdulillah hasilnya pun maksimal. Bagi teman-teman yang lihat YouTube ini, kami bukanya di Kuta Alam, dekat Masjid Bengkolan, atau bisa dilihat pasti samping Hotel Diana, di dekat Masjid Bengkolan. Yang mau mencoba silahkan, insya Allah nggak mengecewakan.
Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.